Indonesia bukan hanya sekumpulan pulau, tapi lautan suku serta budaya yang tidak ternilai. Ibarat sungai besar, budaya negeri ini mengalir dari berbagai sumber mata air, yang semuanya terangkum menjadi Nusantara. Zaman tidak pernah melunturkan warna setiap suku di negeri ini. Dengan kukuh, mereka mempertahankan akarnya sebagai identitas yang otentik. Di Sulawesi Selatan ada salah satu suku yang masih mempertahankan tradisi dan budayanya. Petualangan saya kali ini akan membuktikan bagaimana suku Kajang masih mempertahankan prinsip leluhur di tengah modernisasi zaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Kajang bermukim di wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya harus menempuh perjalanan selama 5 jam dari kota Makassar untuk sampai di wilayah adat suku Kajang di Desa Tanah Toa. Perjalanan saya kali ini membawa kita menyusuri dua dunia yang berbeda. Yang satu mengikuti modernisasi zaman, dan yang satu lagi tetap pada akar tradisi. Dan di pasar ini saya akan melihat bagaimana mereka berinteraksi. Pasar di sini tuh ramai sekali karena ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat Kajang luar dan juga Kajang dalam. Dan yang bikin menarik biasanya masyarakat Kajang dalam itu membawa hasil alam atau beras dan juga kain untuk dijual ke pasar ini, dan uangnya digunakan untuk belanja lagi. Kalau ini tenun khas Kajang. Jadi kalau yang ini belum jadi ya Bu ya? Belum dijahit. Belum dijahit. Belum dikasih mengkilap. Oh, belum dikasih mengkilap juga. Kalau yang ini udah dijahit dan udah dibikin mengkilap nih. Kain tenun tradisional adalah salah satu produk selain hasil perkebunan yang dijual oleh warga adat di pasar ini. Bedanya apa? Kalau yang ini harganya berapa? 1 juta. 1 juta. Oh, jadi meskipun harganya mahal, tetapi kain ini tuh banyak diminati karena digunakan untuk keperluan adat, untuk pernikahan juga. Pasar tradisional Kajang memiliki peranan penting bagi perekonomian Kajang dalam maupun luar. Dan sekarang saya akan menuju pemukiman suku Kajang untuk menyelami kehidupan mereka. Dengan izin para sesepuh adat, saya mulai melangkah lebih jauh masuk ke kawasan adat suku Kajang. Permisi. Mari. Ya. Mau ganti pakaian warna hitamnya bukan mau masuk. Oh di iya, sini. pakaiannya ada di sini. Ya. Ya betul. Orang masuk ke kawasan adat harus berpakaian hitam. Oh, dan tidak boleh menggunakan alas kaki ya? Tidak boleh menggunakan alas kaki dan menggunakan sarung hitam. Oh. Silahkan Ya. masuk, bajunya ada di sini. Ya, jadi memang peraturan ada di sini, sebelum masuk kita harus menggunakan pakaian khas dari sini. Dan ini sarungnya pun juga khas dari sini ya? Ah, iya. Warna hitam memiliki makna spiritual dan filosofi yang mendalam bagi suku Kajang. Dengan prinsip hidup pasang ri Kajang, hitam bagi warga adat adalah melambangkan kesederhanaan, kesatuan, dan kekuatan suku Kajang. Masuk lebih dalam ke pemukiman suku Kajang, saya seolah memasuki lorong waktu. Kehidupan di sini mengalir dengan pelan dan tenang. Di dunia yang haus kemajuan, mereka justru memeluk ketenangan. Bagi mereka, hidup bukan tentang menang, tapi tentang seimbang. Sayangnya, tidak semua kawasan Kajang boleh kami abadikan dengan kamera. Terutama daerah di sekitar rumah Amatoa atau pemimpin tertinggi suku Kajang. Alasannya untuk mengantisipasi pengaruh yang kurang baik dari dunia luar.
Meskipun sudah ditempatin secara turun-temurun, tapi rumah adat tradisional di sini masih terjaga dengan baik dan juga masih berdiri dengan kokoh. Sekarang saya berada di Dusun Pangi, salah satu bagian kawasan adat suku Kajang yang diperbolehkan untuk diambil gambarnya. Dusun Pangi adalah salah satu bagian wilayah adat Kajang yang sudah mengadaptasi kehidupan modern secara terbatas. Warga di sini boleh menggunakan kendaraan bermotor, meskipun dilarang memakai listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oh, 3-4 hari. Bagi masyarakat Kajang, alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Bahkan karena tanahnya yang subur, banyak masyarakat di sini yang bekerja sebagai petani dan juga berkebun. Suku Kajang tinggal di kawasan seluas hampir 23.000 hektar. Dikelilingi oleh hutan yang masih cukup lebat, mereka hidup teguh menjalankan tradisi leluhur. Dengan filosofi Kamasea-masea atau hidup bersahaja, warga adat suku Kajang menolak modernisasi yang dianggap berlebihan atau merusak harmoni. Salah satu warisan leluhur yang hingga sekarang masih dilakukan oleh warga suku Kajang adalah upacara pakat terang. Membasuh muka merupakan ritual andi nyinyi atau mendinginkan. Mencuci muka dengan air yang sudah didoakan dengan bedak di kening adalah proses mensucikan diri sebelum mengikuti upacara adat pakat terang. Upacara pakat terang wajib dilakukan oleh setiap warga adat yang mampu secara materi, lahir, dan batin. Upacara ini semacam pernyataan bahwa mereka bagian dari suku Kajang. Jadi Pak Tuntung ini sedang memberikan tanda sebagai simbol bahwa keluarga di sini tuh sudah beberapa kali melaksanakan acara. Sebagai rangkaian upacara pakat terang, dilaksanakan juga tradisi akatere yang diikuti oleh anak dari keluarga yang menggelar acara. Anak laki-laki menggunakan sigara, sedangkan perempuan mengenakan kai. Jadi anak-anak di sini sedang pakai baju kai untuk persiapan acara ya nak ya, cantik ya bajunya ya. Dan warna bajunya itu harus terang untuk membedakan yang memiliki acara dan warga lainnya. Aduh cantik banget. Sebelum melaksanakan ritual naik ribola atau menaiki rumah, keluarga yang menggelar acara akan melaksanakan angale bola atau singgah ke rumah saudara. Jadi sebelum melakukan tradisi paket terang, biasanya keluarga itu berkunjung ke rumah saudara dulu sebelum nantinya datang ke rumah utama. Jadi keluarga di sini udah selesai untuk melakukan persiapan dan sekarang waktunya kembali ke rumah untuk mengelilingi rumah persiapan ribola. Sebelum naik ribola, ada satu prosesi lagi yang tidak boleh dilewatkan. Jadi sekarang saya sedang melakukan prosesi mengelilingi rumah sebelum nantinya naik ribola. Dan mengelilingi rumah ini kita memegang tali putih, kain putih, dan juga diikuti sama satu keluarga ini ya Pak. Dalam ritual ini, keluarga pemilik rumah berjalan mengitari rumah sambil memegang kain putih. Jadi keluarga yang memiliki acara ini melakukan keliling rumah sebanyak 5 kali untuk menghargai dan juga membacakan doa-doa sambil berkeliling supaya acara berjalan dengan lancar. Setelah mengelilingi rumah, dilanjutkan dengan ritual anggaru. Jadi proses ini disebut dengan angaru, yaitu
Penyambutan sebelum naik rumah menunjukkan bahwa keluarga ini sudah mampu melakukan acara. Pada ritual ini terdapat pasang atau pesan hidup suku Kajang yang berbunyi Alemo si batu, abulo si papatalang, si pahua manyu si parampe. Maknanya yaitu menyatukan tekad untuk mencapai tujuan bersama, saling memberi semangat, dan mengingatkan ke jalan yang benar. Sebelum puncak acara dimulai, biasanya tuan rumah memberikan penghormatan atau disebut dengan abua kepada pemangku adat yang berjumlah 26. Satu, dua, tiga, pinter!